Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses perubahan psikologi lansia dini dengan lansia lanjut. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alia Afriati dari Prodi D3 Kebidanan eh, yang berkuliah di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses perubahan psikologi lansia dini dan lanjut. Yang bagian pertama, A-nya, perubahan psikologi lansia dini, di mana perubahan ini merujuk pada berbagai perubahan mental dan emosional yang terjadi pada individu berusia sekitar 60 hingga 75 tahun. Di mana perubahan ini terdapat aspek utama dari perubahan psikologi. Yang A-nya, yang nomor 1, penyesuaian terhadap pensiun, identitas dan tujuan, di mana pensiun bisa menjadi prioritas yang menantang karena individu harus menyesuaikan diri dengan hilangnya peran profesional. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan, identitas, dan perasaan kehilangan arah. Dan keseimbangan aktivitas, yaitu lansia dini seringkali harus menemukan keseimbangan baru antara kegiatan produktif dan waktu luang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologi mereka. Yang aspek yang kedua yaitu perubahan dan relasi sosial, di mana yang pertama peran keluarga. Perubahan peran dalam keluarga seperti menjadi kakek atau nenek dapat memberikan makna baru, tetapi juga bisa menimbulkan stres jika terjadi konflik antar generasi. Yang bagian duanya, isolasi sosial, di mana perubahan lingkungan sosial seperti anak-anak yang sudah dewasa dan meninggalkan rumah dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Nah, kita juga mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan psikologi pada lansia dini. Yang pertama, dukungan sosial, di mana keluarga dan komunitas yang mendukung sangat penting untuk kesejahteraan emosional. Yang kedua, kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik yang baik dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif pada psikologi. Yang ketiga yaitu kegiatan bermakna, yaitu terlibat dalam kegiatan yang memberikan rasa tujuan dan makna dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi. Nah, faktor yang terakhir yaitu kondisi ekonomi, di mana stabilitas ekonomi membantu mengurangi rasa stres terkait masalah keuangan maupun perawatan kesehatan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui yang pertama yaitu proses perubahan psikologi pada lansia dini, sekarang bagian yang B-nya yaitu proses perubahan psikologi pada lansia lanjut, di mana perubahan psikologi pada lansia lanjut ini sangat merujuk pada berbagai perubahan mental dan emosional yang terjadi pada individu yang berusia di atas 75 tahun. Tahap kehidupan ini seringkali ditandai dengan tantangan yang lebih besar terkait dengan penurunan fisik, kognitif, dan perubahan sosial yang signifikan. Nah, teman-teman, kita juga harus mengetahui lagi lah tentang aspek utama dari perubahan psikologi pada lansia lanjut. Yang pertama, tentang penurunan kognitif, di mana di penurunan kognitif ini terdapat gangguan memori, yaitu lansia yang berusia lanjut sering mengalami penurunan kemampuan memori, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan juga terdapat penyakit yang namanya yaitu neurodegeneratif, di mana risiko gangguan seperti demensia dan penyakit Alzheimer meningkat yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan berkomunikasi. Dan hal ini juga membuat lansia lanjut sulit untuk mengingat. Nah, aspek yang kedua yaitu tentang ketergantungan dan
Nah, teman-teman, yang aspek keduanya yaitu tentang ketergantungan dan kehilangan kemandirian, di mana hal ini terdapat keterbatasan fisik, yaitu penurunan kemampuan fisik dapat membuat lansia lanjut lebih bergantung pada orang lain untuk kebutuhan sehari-hari seperti tergantung untuk makan, mandi, dan berpakaian. Terus kehilangan otonomi, di mana ketergantungan ini dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya, frustasi, dan kehilangan harga diri. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu di faktor. Kita juga harus mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan psikologi pada lansia lanjut. Dalam materi ini terdapat 4 faktor. Yang pertama, kesehatan fisik. Kedua, akses ke perawatan kesehatan. Yang ketiga, kegiatan bermakna. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Nah, teman-teman, itulah materi tentang proses perubahan psikologi pada lansia dini dan lansia lanjut yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.